untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil kelompok kami mengenai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum kami memaparkan, yang kami hormati Ibu dosen pengasuh mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi negara, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya atas nama Ufianus Laya. Saya Evianus Laya. Saya Eanti Halawa. Saya Sudi Halawa. Saya bernama Putra Halawa. Saya Jeffy Charles Lugu. Baik, kami mempersilakan kepada teman kami Putra Halawa untuk mempresentasikan makalah kami. Kepada saudara kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan arti dari pengertian lembaga negara menurut Undang-Undang tahun 1945. Definisi lembaga negara. Lembaga negara menurut Undang-Undang tahun 1945 adalah organisasi atau badan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi negara. Lembaga negara berperan dalam menjalankan kekuasaan negara yang terbagi berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan. Secara umum, lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum. Ada beberapa macam lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, terdiri dari yang pertama Presiden, dan kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, dan keempat Dewan Perwakilan Daerah, dan kelima Mahkamah Agung, dan keenam Mahkamah Konstitusi, dan ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir Komisi Yudisial. Ada beberapa contoh lembaga negara dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, Presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan amandemen Undang-Undang 1945. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan dilanjutkan oleh teman kami Charles. Oke, lanjut dari dasar pembentukan lembaga negara. Dasar pembentukan lembaga negara di Indonesia tidak terlepas dari dasar hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara merupakan sumber utama yang mengatur pembagian kekuasaan, pembentukan tugas serta kewenangan lembaga-lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menggunakan antara lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Pasal 1 ayat 1, pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan adalah negara yang segala kekuasaan dan keputusan pemerintahnya terikat oleh hukum. Oleh karena itu, pembentukan lembaga negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Undang-Undang tahun 1945. Pasal 2 dan 3, pasal ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal ini mengatur mengenai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta kewenangannya untuk memegang kekuasaan eksekutif. Ini menjadi dasar pembentukan lembaga negara yang memiliki tugas eksekutif di Indonesia, yaitu Presiden dan kabinetnya.
4. Pasal 20 hingga pasal 22. Pasal-pasal ini mengatur tentang fungsi kewenangan Dewan Perwakilan DPR dalam membuat undang-undang serta hubungan DPR dengan Presiden dalam pembentukan kebijakan negara. Selain itu, DPD yang mewakili daerah juga diatur sebagai pasal-pasal ini untuk memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan daerah. 5. Pasal 24 hingga pasal 25. Pasal ini mengatur tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dan kekuasaan yudikatif di Indonesia. MA bertugas mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku serta berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. 6. Pasal 24C. Pasal ini mengatur tentang Mahkamah Konstitusi MK yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara. MK juga bertugas untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Dasar-dasar hukum pembentukan lembaga negara selain diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, pembentukan lembaga negara juga didasar pada ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum yang bersifat lebih lanjut seperti undang-undang yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Itu aja, dilanjut sama Nadine Talaw. Baik, kami akan melanjutkan menjelaskan mengenai peran dan fungsi lembaga negara. Nah, peran dan fungsi lembaga negara ini adalah lembaga negara memiliki pesan strategi dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan secara negara Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Nah, peran negara utama lembaga ini antara lain yaitu 1. Menjalankan fungsi pemerintah, dan 2. Mewakili rakyat dan pemutusan undang-undang, dan 3. Menjaga konstitusi dan hukum, dan 4. Mengawasi jalannya pemerintah, dan 5. Menjamin keadilan dan penegakan hukum. Nah, dalam lembaga negara ini bukan hanya peran lembaga negara, bukan hanya simbolis, tetapi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, fungsi lembaga negara ini adalah fungsi lembaga negara ini beberapa kategori, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, legislatif itu fungsinya utama dijalankan oleh DPR dan DPD, dan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden menjalankan fungsi eksekutif, dan yudikatif Mahkamah Agung. Dan fungsi audit dan pengawas adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK, petugas pemeriksa, pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum KPU, Bawaslu dan KPP memiliki fungsi dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sekian dan terima kasih, dilanjutkan oleh teman kami Efrin. Lembaga negara menurut hierarki. Hierarki lembaga negara merujuk pada urutan atau susunan lembaga-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan yang menunjukkan tingkat kewenangan dan fungsinya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara disusun berdasarkan kewenangan dan tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Susunan ini menunjukkan hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lain dalam menjalankan pemerintahan negara. Hierarki lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi 3 cabang, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan yudikatif, dan lainnya dilanjutkan oleh teman kami Sudim Halau. Kesimpulan dari lembaga negara menurut Undang-Undang 1945, hubungan antara lembaga negara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan transparan. Dari pembahasan kami dari kelompok keempat, ada beberapa prinsip yang
kami ambil daripada lembaga negara ini. Yang pertama, prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Yang keempat, tantangan dalam hubungan antar lembaga. Dan yang kelima, solusi dan peningkatan kinerja. Jadi secara keseluruhan, hubungan antar lembaga negara di Indonesia adalah elemen penting dalam menjaga kelancaran jalannya pemerintahan dan negara. Meskipun tantangan-tantangan dalam hubungan antar lembaga negara selalu ada. Penerapan prinsip-prinsip dasar sebagai pemisahan kekuasaan serta koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 4. Jika banyak kekurangan, kesalahan kami dalam menjelaskannya, kami mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wapas.